Hai Gokser, terima kasih karena masih mengikuti lanjutan kisah seru alur cerita film I Spit on Your Grave 2 Part 2. Di bagian akhir part 1, kita telah menonton Anna berjanji mengantar Katie ke kedubes Amerika yang ada di Bulgaria. Sebelum itu, Anna mengajak Katie mampir sebentar ke rumahnya untuk mengambilkan pakaian yang layak bagi Katie. Katie menurut saja ajakan Anna. Setiba di rumah Anna, Katie dituntun masuk ke ruangan bawah. Loh, kok ambil baju kok ke ruangan bawah segala? Something wrong iki. Katie pun sampai di ruangan bawah. Dan, kasur lusuh itu. Ternyata Katie tertipu. Ivan menampakkan dirinya. Tante Anna rupanya bagian dari kawanan bejat pimpinan Ivan. Setelah Anna meludahi dan menampar Katie, Ivan menyeret dan mengempaskan tubuh Katie ke kasur. Katie hanya bisa berteriak histeris tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, Ivan kembali memasuki ruangan penyekapan itu. Ia memborgol lagi kedua tangan Katie pada tiang besi, sembari berkata kepada Katie bahwa tidak ada lagi upaya melarikan diri. Tak cukup mengancam, Ivan menyakiti bagian vital dada Katie, yang membuat Katie mengerang kesakitan. Beberapa menit setelah itu, teman dari ayah Georgie bernama Falco muncul. Pria tua bersetelan jas lengkap dengan dasi, berwajah super muna ini datang dengan memegang sebuah alat setrum berwarna hitam. Pada jari manisnya tersemat sebuah cincin emas, artinya ia seorang yang sudah berkeluarga. Wajah cantik Katie sangat menggodanya. Ia rupanya sudah membeli Katie untuk beberapa saat, sebab segulung uang telah diterima Anna yang disimpan Anna pada laci mejanya. Usai menyimpan uang kotor itu, Anna menyetel piringan hitamnya, lalu memutar lagu klasik favoritnya. Sementara itu, Falco, si super muna, mulai mengitari Katie. Katie menangis, menyadari kejadian lebih buruk akan segera menimpanya. Betul saja, Falco super muna menyetrum tubuh Katie yang setengah berdiri. Katie pun terjatuh ke kasur dan merintih kesakitan. Super muna menyetrum bagian-bagian vital tubuh Katie sehingga terluka parah. Super muna ini super sakit. Ia seorang penganut masokisme. Dalam kondisi Katie yang kesakitan teramat sangat, si tua bangga melampiaskan nafsu kodoknya segila-gilanya. Dan sementara peristiwa sangat bejat dan brutal itu berlangsung, Tante Anna terduduk di kursinya sembari meneteskan air mata. Air mata buaya wati lo, An. Puas melampiaskan aktivitas menyimpangnya itu, Falco kodok meninggalkan rumah para bejat dengan raga kelelahan. Sepeninggal Falco kodok, para kawanan bejat datang lagi. Ivan si ketua lagi-lagi melecehkan Katie dengan kata-katanya. Sepanjang kisah ini, ketua para bejat tidak tampak sekalipun menggauli Katie. Tapi kata-katanya selalu syarat penghinaan yang membuat mental Katie rontok. Tak puas dengan menghancurkan mental Katie, Ivan memukul wajah Katie, seolah ia sedang menghajar wajah pria musuh bebuyutannya. Sakit jiwa betul loh, Van. Kualat kau. Perlakuan Ivan membuat napas Katie tersisa satu-satu, dan bahkan air matanya pun seolah tersendat mengalir karena sudah habis bis. Katie sadar pada titik ini nyawanya sudah di ujung tanduk. Sementara itu, para bejat sibuk menggali tanah di ruangan itu. Mereka bermaksud mengubur Katie hidup-hidup dalam box. Katie dimasukkan dalam box sembari mengerang kesakitan
lantaran tubuhnya sudah sangat rapuh, parah terluka. Ivan dan Nicky nggak peduli Katie dimasukkan kasar ke dalam box seolah daging mentah. Alat setrum milik Falco kodok pun sengaja dimasukkan Ivan dalam box. Georgie si Mupeng menemukan kalung kesayangan Katie dan ikut memasukkan kalung itu ke dalam box. Dan sebelum box ditutup, Ivan masih sempat menyampaikan salam perpisahan bernada ejekan. Box yang berisi Katie di dalamnya pun dikubur. Sebuah karpet dibentangkan di atas bekas galian itu. Katie yang berada dalam box masih lirih bersuara. Scene berganti, di mana Nicky mengajak Ivan untuk kembali ke New York. Tetapi Ivan menolak dan menyuruh Nicky dan Georgie untuk tetap dalam kota selama beberapa waktu, demi menghindari perbuatan jahat mereka terendus pihak berwajib. Di tempat penyekapan, kekuatan lantai yang rapuh membuatnya ambrol, dan box Katie pun meluncur ke bawah. Rupanya ada ruang bawah tanah di sana. Box yang meluncur ke bawah dengan keras itu membuat tutupnya terbuka, dan Katie masih bernapas. Dengan tenaga seadanya, Katie memaksa menyeret tubuhnya dari tempat itu. Dengan kesakitan luar biasa, Katie berhasil mendapatkan air tergenang yang membuatnya bisa minum, dan lalu menemukan jaket tua yang cukup untuk membalut dirinya dari dinginnya cuaca. Beberapa saat kemudian, Katie juga menemukan korek api cair yang masih menyala. Setelah sempat tertidur dengan trauma yang masih membuatnya gelisah sepanjang waktu, beberapa jam kemudian, secara tidak sengaja, Katie menemukan burung dara yang nyasar ke ruangan itu. Burung itu pun dibakarnya dan dimakannya lahap. Sembari menikmati makanan terenaknya itu, Katie mulai menelusuri ruangan bawah tanah itu. Eksplorasinya membawa ia pada sebuah pintu besi. Pintu itu tidak terkunci, dan Katie pun menemukan ruangan dapur dari sebuah bangunan. Bangunan itu ternyata sebuah tempat ibadah. Sang rohaniwan yang sedang beraktivitas mendengar kegaduhan di dapurnya. Bergegas ia menuju ke dapur. Dimov, nama rohaniwan ini. Dimov mendapati makanan di mejanya habis, dan ada sisa makanan yang terjatuh ke lantai. Dimov sadar ada pencuri yang memasuki dapurnya. Setelah mencari-cari tahu dari mana jalan masuk si pencuri, ia menemukan pintu ruang bawah tanah yang belum tertutup rapat sebagaimana biasanya. Heran juga ya, ada pintu ke ruang bawah tanah yang tidak digembok. Scene selanjutnya, Katie sedang berada di sebuah pekerjaan proyek. Lama mengintip, ia lalu mengambil senter yang tergeletak di situ. Scene berganti lagi. Upaya Katie kembali menemukan makanan di dapur rumah ibadah tadi. Kali ini, ia kepergok Dimov. Sang rohaniwan kemudian mengetahui bahwa Katie berasal dari Amerika. Dimov pun menawarkan diri untuk menolongnya. Katie yang sudah kadung tidak percaya lagi dengan siapapun tak menggubris tawaran baik Dimov. Ia hanya bersedia mengambil sejumlah makanan, pakaian, dan sebuah kitab suci yang memang sudah disiapkan Dimov sebelumnya. Mulia betul perbuatan rohaniwan ini. Berbekal pemberian Dimov, kekuatan tubuh Katie berangsur pulih. Selanjutnya, berbekal senter yang dicurinya, Katie mulai menelusuri sisi lain dari ruangan bawah tanah itu. Penelusurannya membawa si cantik pada penemuan pintu yang lain. Pintu keluar yang membuatnya bisa melihat seluruh bangunan kota di kejauhan. Tak menyia-nyiakan waktu, Katie mulai memasuki kota, dan akhirnya ia berhenti di sebuah jalan.
memandang sebuah bangunan dengan tatapan sedih. Bangunan itu adalah kedubes Amerika. "Loh, kok kamu malah balik, say?" Scene berganti. Katie berada di tempat ibadah. Tak lama kemudian, Dimov, sang rohaniwan, masuk dan mendekatinya. Dimov masih menawarkan bantuan yang sama. Katie lalu meninggalkan ruangan itu. Dimov yang masih di situ menemukan kitab suci yang diberikannya kepada Katie tergeletak di sana dan masih terbuka pada sebuah halaman. Katie sepertinya fokus pada suatu kalimat yang berbunyi, "Pembalasan adalah hakku." Hal itu membuat Dimov yakin Katie sedang meniatkan sesuatu. Dari tempat ibadah, Katie kembali ke ruangan tua di bawah tanah itu. Ia duduk di lubang di mana box yang berisi dirinya ambrol. Lubang itu masih menganga di sana. Beberapa saat kemudian, Katie mengintai seseorang yang bergegas pergi dari rumah Anna. Dialah Georgie, si Mupeng. Tak lama, Katie mendekat ke rumah Anna dan memasukinya. Ia mencari-cari sesuatu. Lalu ia menemukan gulungan uang di laci meja. Itulah gulungan uang Falco yang diberikan kepada Tante Anna sebagai mahar untuk membayar tubuh Katie. Si cantik sepertinya mulai akan berburu. Di malam hari, Katie mengintai buruannya yang lain, Nicky, si tukang teler, yang sedang memasuki sebuah klub malam. Hari berikutnya, di pagi hari, Mupeng hendak sarapan. Ketika sedang membaca chat di ponselnya, seseorang meletakkan minuman di mejanya. Georgie berterima kasih tanpa melihat wajah si pramusaji. Georgie mulai menyeruput kopinya, dan seruputnya terhenti. Bibirnya tersendat sesuatu dari dalam gelas. Sontak ia melihat benda apa gerangan yang ada dalam minumannya. Sebuah benda yang sangat dikenalinya. Kalung kesayangan Katie. Nah loh, kaget dengan hal itu, mata Georgie mulai mencari-cari, dan ia sepintas melihat Katie yang berlalu. Rasa penasaran bercampur kekagetan, orang mati kok bangkit lagi, mendorong Mupeng mengikuti Katie. Hewan buruan mulai terpancing umpan. Georgie yang wajahnya tampak semakin bodoh, bertambah bodoh. Ia memakan umpan Katie, memasuki bangunan tua di bawah tanah itu. Dan bangs! Sebuah tongkat pengapit mengapit leher Mupeng dengan keras. Mupeng pun tumbang. Sementara si Mupeng sedang dijerat Katie, rohaniwan Dimov bertemu detektif Kirill. Dimov mengutarakan kepada Kirill bahwa seorang perempuan Amerika, korban tindak kekerasan, sedang merencanakan pembalasan. Scene kembali di ruangan bawah tanah. Katie telah mengikat kedua tangan Georgie pada sebuah pipa di atas kepalanya, dan kedua kaki yang terikat kencang di tanah. Sejurus kemudian, Katie mulai menciderai perut dan wajah si Mupeng. Luka bekas cedera itu lalu dibaluri dengan kotoran dengan maksud menimbulkan infeksi yang berujung pada kematian secara perlahan. Di lain tempat, setelah menerima informasi dari Dimov, detektif Kirill dengan serius mempelajari ulang kasus Katie. Kirill menghubungi kedubes Amerika untuk meyakinkan apakah Katie memang tidak pernah sampai ke tempat itu. Scene berganti pada buruan yang lain. Nicky sedang dugem. Beberapa gelas minuman keras ditenggaknya. Tanpa ia sadari, Katie meletakkan segelas minuman lain di meja Nicky. Minuman itu telah dicampur obat bius. Minuman Katie ditenggaknya habis. Tak berapa lama ia mulai merasa kehilangan kesadaran. Di saat itu, samar ia melihat Katie di antara para pengunjung. Dalam kondisi badan yang nyaris tumbang, Nicky bergegas ke toilet, sementara ia memuntahkan isi perutnya di kloset.
Si Teller melihat Katie berdiri gagah di belakangnya. Perut yang terasa tercabik-cabik membuat Nicky muntah dan jatuh dengan kedua lutut bertumpuh di lantai. Dan satu tendangan Katie, bangs! Nicky si Teller tumbang. Katie lalu menyeret Nicky ke kloset dan membenamkan wajah si tukang teller ini dalam kloset kotor yang mungkin sudah setahun tak pernah dibersihkan. Mamam, Nicky si Teller pun kelelep tinja dan pass away. Kembali pada situasi ruang bawah tanah. Mupeng masih bergulat dengan kesakitannya. Katie lalu menyumpal kain kotor di mulut Georgie. Hal yang sama yang dulu diperbuat Georgie kepada Katie di New York. Scene berikutnya, suasana prosesi ibadah sedang berlangsung. Ada Falco dan keluarganya yang ikut serta dalam acara itu. Mungkin dosa yang terus mengikuti, mendadak Falco yang sedang serius beribadah mengarahkan pandangannya ke suatu arah. Di situ, ia melihat Katie. Panik bercampur kaget, ia pamit dari istrinya dan bergegas mengikuti langkah Katie yang menjauh perlahan. Falco menemukan pintu ruang dapur yang mengarah ke bawah tanah masih terbuka. Dengan gagahnya ia menuruni anak tangga, dan belum juga mencapai bawah, sebuah hantaman keras menghajar kepalanya. Bangs! Falco tumbang. Begitu sadar, tubuh Falco sudah terikat di ranjang besi tanpa kasur. Dan Katie muncul sembari memegang alat setrum yang pernah dipakai Falco menyiksa Katie. Tubuh Falco tua pun mulai disetrum hingga ke bagian vitalnya. Raungan Falco yang kesakitan semakin menjadi-jadi. Katie juga mempersiapkan sebuah selang panjang yang terbuat dari besi. Dalam hal ini menjadi related bagaimana Katie memahami sejumlah perkakas dengan segala manfaatnya sebagaimana yang ditunjukkan pada scene awal. Lalu Katie menyetrum mulut Falco seperti yang dilakukan Falco kepadanya. Tak sampai di situ, selang besi panjang tadi dimasukkan ke mulut Falco. Selang besi itu lalu dihubungkan Katie ke listrik. Voltase listrik yang tinggi membuat wajah Falco cedera parah. Listrik pun mati, nyala, mati. Falco akhirnya menyusul Nicky, pass away. Di ruangan atas sana di rumah para bejat, Tante Anna baru tiba di rumah. Syok ia mendapati rumah berantakan, termasuk boneka kesayangannya yang telah dirusak. Masih dalam keadaan panik dengan situasi itu, Anna mendengar lagu klasik favoritnya diputar kencang dari arah bawah. Anna pun bergegas menuruni ruangan bawah, hingga ke tempat di mana Katie pernah disekap, dan ia melihat bekas kubur Katie yang cuma meninggalkan lubang menganga. Tiba-tiba Katie sudah berdiri di belakangnya, dan bangs! Katie mendorong Anna jatuh ke lubang itu. Anna pingsan. Ketika sadar, Tante Anna sudah berada dalam box bekas di mana Katie sebelumnya digeletakkan. Sedetik kemudian, dengan sengaja Katie memperlihatkan kepada Anna keadaan Georgie, anaknya yang sedang meregang nyawa. Sontak Anna menangis sejadi-jadinya. Anna masih histeris. Katie menutup box itu berulang kali dengan keras. Ibarat sebuah umpan yang dikejar banyak buruan. Ivan, buruan terakhir, buruan terkuat di antara yang lain, memasuki rumah para bejat. Seperti Anna, ia pun kaget melihat lubang menganga di bekas kuburan Katie. Ia lalu berhasil mencapai ruang bawah tanah itu tanpa cedera, dan dengan senternya mulai menelusuri bangunan tua tersebut. Sementara ketua para bejat menelusuri bangunan bawah tanah, tepat di atasnya, Rohaniwan Dimov sedang bercakap-cakap dengan detektif Kirill di luar rumah ibadah dalam suhu dingin yang menusuk. Setelah sangat yakin bahwa Katie lah perempuan yang dimaksudkan oleh Dimov, Kirill pun dibawa Dimov menuju pintu ruang bawah tanahnya.
Kiril turun dan mulai menyelidiki. Di salah satu sudut ruangan bawah tanah itu, Ivan menemukan Georgie, adik tirinya, yang sekarat. Tiba-tiba Katie sudah berada di belakang Ivan, dan bangs! Kepala Ivan dihajar Katie. Ivan tumbang. Begitu si ketua sadar, dirinya sudah berada di atas papan lebar, dengan kedua tangan terikat, dan alat vitalnya dijepit pada sebuah alat penjepit yang bisa dikendalikan dengan sebuah tuas di mana bisa diatur cengkraman jepitannya. Sebagaimana yang pernah dilakukan Ivan kepada Katie, yakni merontokkan mental Katie dengan kata-kata syarat ejekan, Katie dengan mantap melakukan hal yang sama. Sementara Kiril sedang menelusuri ruang bawah tanah itu, Ivan merasa belum kalah. Mulutnya dengan sombong masih terus menghina Katie yang telah dipermainkan kawanannya. Di saat Ivan baru mulai menderita, Georgie pass away. Momen itu disaksikan Anna, ibunya, dan Ivan. Melihat itu, wajah Katie masih terlihat sangat marah, bahkan kejam, menyaksikan kematian Georgie. Jauh berbeda dengan wajah Katie tatkala bertemu si Mupeng pada pandangan pertama di New York. Anna sangat bersedih. Kembali kepada Ivan, mulutnya yang nyerocos terus melecehkan Katie, mendorong Katie memutar tuas kendali hingga maksimal. Akibatnya, punya Ivan pecah. Dalam kesakitan begitu rupa, Kiril tiba dan memerintahkan Katie untuk berhenti dengan pistol yang mengarah kepada Katie. Sekejap, wajah Katie berubah drastis. Wajah yang sama ketika Kiril menemukannya pertama kali di jalanan kota beberapa minggu silam. Wajah yang sangat sedih atas tertimpanya musibah teramat berat. Dalam kondisi pistol yang masih mengarah kepada Katie, tiba-tiba Ivan bangkit dari ikatannya dan mencengkram leher Katie dengan tali. Wajah Katie berubah ketakutan. Kiril pun menegang. Situasi yang sulit terpampang di depannya. Salah membidik, fatal akibatnya. Ivan yang masih bertenaga itu pun kian jumawa. Dalam hitungan detik, kali ini Kiril mengambil resiko. Ia menembak. Dor! Sebuah peluru menembus dahi Ivan. Sang mantan ketua para bejat pun lewat. Wajah si cantik kembali diliputi kesedihan dan trauma teramat dalam tergambar di sana. Kiril menurunkan pistolnya dan Katie berjalan melewatinya hendak menuju pintu keluar. Kiril sempat meminta maaf kepada Katie. Selanjutnya, detektif Kiril menemukan Tante Anna masih hidup berada di dalam box. Itulah salah satu bukti paling valid yang ditemukan detektif ini untuk memproses kasus luar biasa itu. Katie tiba di pintu kedua yang pernah ditemukannya. Ia berjalan ke arah kota. Ia terhenti di sebuah sudut jalan, memandang sebuah bangunan. Itulah Kedubes Amerika. Perhatikan perubahan wajah si cantik di bagian akhir ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.